jadikan dulu pengantar untuk murojaah. Sebenarnya ini berhubungan dengan materi murojaah dan tahsinul kitabah. Tahsinul kitabah itu adalah metode untuk ataupun cara untuk membaguskan tulisan. Nah, untuk metode tahsinul kitabah ataupun nanti bisa juga disambungkan dengan murojaah, kita kasih gambaran dulu kepada siswa bahwa di antara 29 huruf hijaiyah itu ada huruf yang baik hati dan ada huruf yang sombong. Kita bahasakanlah seperti itu. Untuk anak-anak mah ada huruf yang baik hati, ada huruf yang sombong. Yang baik hati yang bagaimana sih Pak Guru? Yang baik hati itu adalah huruf yang mau bersalaman dan dia juga mau menerima salam dari orang lain. Kalau huruf yang sombong itu adalah huruf yang maunya disalamin mulu, tetapi dia nggak mau bersalaman dengan orang lain. Itu namanya huruf yang sombong. Nah, ada berapa huruf yang sombong itu? Huruf yang sombong itu yang pertama huruf alif. Huruf alif itu sombong. Dia maunya maunya dia nerima salam aja, tetapi dia nggak mau bersalaman dengan orang lain. Artinya huruf alif itu dia mau disambung dengan huruf yang lain, tetapi dia tidak mau menyambung dengan yang lain, tuh alif. Yang kedua adalah huruf dal. Yang ketiga adalah huruf zal. Yang keempat adalah huruf ro. Yang kelima adalah huruf za. Dan yang terakhir, yang keenam adalah huruf waw. Nah, huruf yang 6 tadi, alif, dal, zal, ro, za, dan waw, mereka itu huruf yang sombong. Sombong itu artinya mereka mau disambung oleh huruf yang lain, tetapi dia tidak mau menyambung dengan huruf yang lain. Makanya coba aja huruf dal. Huruf dal bisa nggak nyambung dengan yang lain? Misalnya dani pakai huruf Arab. Da sama alif bisa disambung nggak? Nggak bisa. Itu da itu sombong. Sekarang alif da ke nun bisa disambung nggak? Nggak bisa kan? Da sama nun nggak bisa nyambung. Makanya da itu huruf sombong gitu. Nah, sedangkan selain huruf yang 6, selain alif, dal, za, ro, za, waw, mereka adalah huruf yang baik hati. Baik hati itu dia disambung mau, menyambung juga mau. Contohnya huruf nun. Contoh, misalnya nun, nasoro. Misalnya nasoro, nun disambung ke yang lain dia mau. Ada di depan mau, di belakang mau disambungnya. Nah, itu adalah contoh huruf hijaiyah yang 29. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Itu adalah bahasa kita kepada anak. Pada intinya mah kita ingin memberikan pelajaran bahwa ada huruf yang egois, yang tidak mau dia menyambung dengan yang lain, maunya disambung mulu. Ada juga huruf yang tidak egois, yang jumlahnya sisa dari yang 6 tadi. Kira-kira seperti itu metodenya. Nanti kalau untuk metode qiraat, metode baca Al-Qur'annya, murojaahnya, kita pakai tartil yang sederhana saja. Jadi tartil sederhana itu adalah seperti anjuran dari Allah. Misalnya apa anjuran itu? Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tartil itu adalah baik, bisa juga benar, bisa juga bisa diartikan dengan indah. Nah, tartil yang sederhana, yang paling mudah adalah metode tartil yang lalalala. Kita cukup menulis lalalala, misalnya kita bacakan lagunya adalah misalnya la 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 la. Lah yang pertama, bait yang pertama dia akhirnya tinggi. Sekarang lah yang kedua, terakhirnya kita rendah. La 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 la. Nah, itu adalah metode tartil yang sederhana ataupun yang ya simple lah dan mudah gitu kan. Atau juga bisa
pakai lagu misalnya, aku bisa baca Quran, tetap akhirnya tinggi bait yang pertama. Bait yang kedua, karena rajin belajar, yang terakhirnya rendah. Lalu kita praktekkan kepada Al-Quran, bisa juga. Misalnya bait yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, rendah. Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Maka tinggi rendah tinggi rendah tinggi rendah, maka insya Allah dengan metode tartil yang sederhana itu insya Allah bisa diikuti oleh anak-anak kelas 1, 2 sampai kelas 6. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.